Barang apa yang tidak pernah kamu lepaskan dan selalu kamu bawa setiap hari? Apalagi kalau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Dr. Arif. Dan apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya dan bisa beraktivitas seperti biasanya, tentunya dengan memakai protokol kesehatan. Tentu saja dengan cuci tangan, pakai sabun di air mengalir, kemudian pakai masker jika berpergian, selalu jaga jarak atau melakukan physical distancing, serta tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Nah, berbicara tentang kebersihan, sebenarnya kita selalu dekat dengan kuman. Hanya saja ya kurang begitu peduli dan tidak begitu diperhatikan. Kuman atau zat patogen bisa berupa virus, bakteri, ataupun jamur. Bisa hidup di sekitar kita, ya. Bukan hanya tenaga medis saja yang selalu terpapar zat patogen setiap harinya, karena menangani pasien sakit baik di klinik ataupun di rumah sakit, semua orang juga bisa berisiko terpapar zat patogen. Ya. Sehari-hari kita bekerja dengan menggunakan tangan, ke dapur, ke kantor, bahkan ke kamar mandi, dan pastinya smartphone pun juga ikut dibawa. Tanpa smartphone, pekerjaan kita sangat terbatas dan smartphone memudahkan kita dalam pekerjaan sehari-hari. Seperti saya yang mengedit video ini dari smartphone, kemudian mengatur jual beli online bagi yang berdagang dan lainnya hanya melalui smartphone ini saja. Sederhana dan praktis. Tapi di balik kemudahan tersebut tersimpan berbagai macam zat patogen di smartphone. Apa sudah pernah dengar smartphone kita lebih kotor daripada toilet duduk? Benar sekali. Smartphone kita sebenarnya bisa menjadi tempat berkembang biaknya zat patogen. Ya. Jadi menurut penelitian dari London School of Hygiene and Tropical Medicine pada tahun 2011, ya 9 tahun yang lalu. Jadi setiap 1 dari 6 smartphone yang diteliti terdapat unsur tinja. Mungkin dia lupa habis dari toilet, cuci tangan, tapi tidak pakai sabun. Smartphone menjadi tempat penyimpanan zat patogen ketika kita menyentuh wajah, telinga, bibir, dan tangan dari berbagai kondisi kesehatan manusia yang berbeda-beda. Misalnya ketika flu sedang bertelepon, maka partikel patogen bisa menempel di smartphone. Ada yang sakit akibat COVID-19 bisa menempel di smartphone. Dan COVID-19 bisa bertahan lama di permukaan plastik dan stainless bisa lebih dari 2 jam. Dan penelitian lain juga menyebutkan ditemukan zat patogen yang berbahaya, kebal terhadap obat-obatan seperti antibiotik. Nah, bayangkan saja kalau itu terkena infeksi dari kuman tersebut. Tentunya akan merepotkan kita. Oke, dari mana sebenarnya kuman ini bisa ada di smartphone kamu? Seperti yang saya bilang tadi, kita selalu beraktivitas dengan menggunakan kedua tangan kita. Kita sering menyentuh dan memegang. Kita contohkan saja, kita memegang gagang pintu seperti pintu rumah, perkantoran, supermarket, dan lain-lain. Di mana semua orang juga ikut memegang gagang pintu tersebut. Memang terlihat bersih, tapi kita tidak tahu apa yang ada di permukaan yang kita pegang atau disentuh. Nah, kemudian mesin ATM, mulai dari puluhan hingga ratusan orang menyentuh mesin ATM tanpa kita ketahui kuman apa yang ada di situ. Tanpa kita bersihkan tangan, terus kemudian memegang smartphone kita, dan perpindahan kuman terjadi dari tangan ke smartphone. Lalu kita pakai smartphone untuk telepon, maka bisa berisiko perpindahan kuman dari smartphone ke mulut, hidung, mata, ataupun kulit wajah. Setelah diteliti di laboratorium, maka banyak bakteri yang terdapat di smartphone tersebut. Terdapat kuman CNS, ya, Staphylococcus aureus, E. coli, Enterococcus fecalis, dan banyak lagi. Smartphone dapat menularkan penyakit seperti flu, diare, infeksi mata, infeksi pada kulit, dan banyak lagi lainnya. Beberapa penelitian telah menemukan bakteri yang resisten dan berbahaya seperti MRSA, dan virus seperti virus influenza di smartphone. Smartphone pun juga bisa menyebabkan penyebaran penyakit infeksi dengan cepat. Berdasarkan International Journal of Scientific Research, penelitian dari MIMSR, Medical College Latur, Maharashtra, India, smartphone dari para petugas kesehatan ternyata mengandung kuman bakteri lebih banyak daripada yang bukan petugas kesehatan. Ya.
Tentu saja petugas kesehatan lebih banyak menangani pasien di tempat kerjanya. Lalu bagaimana membersihkan smartphone kamu dari zat patogen ini? Nah, oke, kamu bisa memakai alcohol swipe ya, seperti ini, yang mengandung isopropil alkohol 70%. Atau kamu bisa memakai hand sanitizer. Sebelum kita membersihkan smartphone, buka dahulu sarung casing smartphone-nya jika pakai casing. Kemudian sebelum kita membersihkan smartphone-nya, cuci tangan dahulu. Atau kamu bisa pakai hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Buka alcohol swipe-nya dan usapkan dari atas ke bawah dari setiap detail smartphone kamu. Lakukan juga untuk bagian belakangnya. Dan jangan lupa untuk membersihkan bagian samping, kanan, kiri, atas, bawah. Kamu bisa ulangi lagi dengan alcohol swipe yang baru jika perlu. Setelah membersihkan smartphone kamu, jangan lupa setelah itu cuci tangan. Atau biar tidak repot, kamu bisa pakai sarung tangan ya. Apakah hanya bisa pakai alcohol swipe? Kamu bisa juga pakai tisu alkohol jika perlu, dan lakukan minimal 2 kali sehari. Oke, itulah video kali ini. Kita sudah bahas smartphone bisa mengandung zat patogen ya, bisa menyebabkan penyakit, dan bagaimana cara membersihkannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan untuk meminimalkan penularan COVID-19. Dan tidak lupa juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya Dr. Arif undur diri, dan nantikan juga video selanjutnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.